Coba deh, bayangin sejenak apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat ini juga. Ada semacam jaringan jalan tol super sibuk yang kerja non-stop 24 jam yang fungsinya ya menjaga kita tetap hidup. Nah, hari ini kita bakal coba menjelajahi sistem peredaran darah yang luar biasa ini, si jalan tol di dalam tubuh kita. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini adalah inti dari obrolan kita. Soalnya, kalau jalan tol internal kita ini macet atau bahkan rusak, akibatnya bisa sangat-sangat serius. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana sistem ini bekerja dan apa aja yang bisa salah. Jadi gini, persis kayak jalan tol di kota besar. Sistem ini tugasnya ngirimin pasokan-pasokan penting, kayak oksigen dan nutrisi, ke setiap sel di tubuh kita. Jantung itu ibarat pompa utamanya, pembuluh darah itu ya jalannya. Dan darah itu sendiri, wah itu jutaan kendaraan pengangkut yang lalu lalang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan fokus dulu ke infrastrukturnya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita bakal lihat apa aja sih masalah yang paling umum terjadi di sini. Yup, kita mulai dari sini. Masalah di jantung dan pembuluh darah, atau kita sebut aja hambatan di jalan raya. Nah, di bagian ini kita akan bahas 5 masalah jalan yang paling sering kita dengar, mulai dari tekanan yang berlebihan sampai penyumbatan total yang ya bisa sangat berbahaya. Coba bayangkan air yang ngalir kenceng banget di dalam pipa. Nah, kira-kira seperti itulah hipertensi. Tekanan yang terus-menerus ini seolah-olah mendorong dinding jalan tol atau arteri kita tanpa henti. Lama-kelamaan dindingnya bisa jadi kaku, lemah, dan jadi lebih gampang rusak. Nah, ini dia angka kuncinya. Kalau tekanan darah Anda secara konsisten ada di atas 140/90, itu udah lampu kuning, tanda bahaya. Angka ini diukur dalam satuan milimeter merkuri, yang intinya adalah cara standar buat mengukur seberapa besar tekanan di dalam pembuluh darah kita. Tekanan tinggi yang barusan kita bahas itu bisa mempercepat masalah lain, yaitu aterosklerosis. Ini tuh ibaratnya penumpukan sampah, kayak lemak dan kolesterol di pinggir jalan tol. Semakin lama, lajur jalanannya jadi makin sempit, dan akhirnya lalu lintas darah jadi macet deh. Dan kalau penyumbatan itu sampai total, biasanya karena ada gumpalan darah yang nyangkut. Nah, itulah yang kita sebut serangan jantung. Bayangin aja, ada penutupan total di jalan tol utama yang menuju ke pembangkit listrik tubuh kita, yaitu jantung. Tanpa oksigen dari darah, otot jantung mulai mati. Hal yang mirip juga bisa terjadi di otak, yang kita kenal dengan sebutan stroke. Ada 2 jenis utamanya. Stroke iskemik itu terjadi ketika jalan menuju otak tersumbat total, persis kayak jalan buntu. Sementara stroke hemoragik itu lebih dramatis lagi. Ibaratnya jembatan atau pembuluh darahnya pecah, jadi darah bocor ke otak. Keduanya sama-sama merusak sel-sel otak. Oke, kita udah bahas jalannya. Sekarang kita pindah ke lalu lintasnya. Gimana kalau yang bermasalah itu darahnya sendiri? Kita akan lihat 3 jenis masalah lalu lintas yang cukup unik. Mulai dari kekurangan kendaraan, kebanyakan patroli yang rusak, sampai tim perbaikan yang gak berfungsi. Anemia itu simpelnya gini. Jalan tol di tubuh kita kekurangan truk pengantar oksigen, yaitu sel darah merah. Kalau pengiriman oksigen yang nggak cukup, ya seluruh tubuh jadi kekurangan energi. Makanya orang dengan anemia sering berasa lemas dan gampang capek. Kalau leukemia, ini beda lagi ceritanya. Di sini petugas keamanan tubuh, yaitu sel darah putih, malah diproduksi secara gila-gilaan dan nggak normal. Bayangin jalan tol yang penuh sama mobil patroli rusak, sampai kendaraan lain nggak bisa lewat. Bukannya mengamankan, mereka malah bikin macet total dan ganggu seluruh sistem. Nah, kalau hemofilia, masalahnya ada di tim perbaikan jalannya, yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Tim ini kerjanya nggak benar. Jadi setiap kali ada kerusakan atau luka, pendarahannya jadi susah berhenti. Seolah-olah nggak ada yang bisa nambal jalan yang bocor. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya menyebabkan semua kecelakaan dan kemacetan ini? Yuk kita lihat beberapa penyebab utamanya. Seperti yang bisa kita lihat ya, banyak penyebabnya itu berhubungan sama gaya hidup kita. Pola makan yang nggak sehat, kurang gerak, dan merokok itu sama aja kayak sengaja ngerusak jalan dan bikin lalu lintas kita kacau. Belum lagi kondisi kayak diabetes dan stres kronis itu ngasih beban ekstra ke seluruh sistem yang pastinya makin meningkatkan risiko kerusakan. Nah, kita sampai di kesimpulan. Setelah melihat semua potensi masalah ini, terus apa yang bisa kita lakukan? Pesan utamanya sebenarnya cukup sederhana dan penuh harapan kok. Dan ini dia, poin yang paling penting. Meskipun semua gangguan ini kedengarannya serem, tapi kabar baiknya banyak di antaranya bisa kita kendalikan.
Dengan sadar akan risikonya, kita sebenarnya memegang kunci untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik. Pilihan-pilihan yang bisa menjaga jalan tol tubuh kita tetap lancar, bersih, dan kuat. Jadi, coba deh renungkan pertanyaan ini. Langkah kecil apa yang bisa Anda mulai hari ini? Mungkin sesederhana jalan kaki sebentar, atau memilih lauk yang lebih sehat untuk makan siang, atau mungkin cuma ambil napas dalam-dalam buat meredakan stres. Ingat, setiap langkah kecil itu sangat berarti untuk merawat sistem transportasi paling vital yang kita miliki. Jaga diri Anda baik-baik ya.